Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 040. Kau benar-benar keras kepala, setelah membuangnya kini kau akan mencarinya, apa kau tidak malu, sudah membuat Abel hingga depresi kini kau datang lagi, kau mau membuka lukanya lagi, kau benar-benar pria yang pelin-pelan dan brengsek, jika bukan ikatan darah padaku dan jika kau bukan putraku aku benar-benar jijik padamu, ucap Daddy Eric dengan penuh umpatan. Ken terdiam mendengar penuturan ayahnya. Laki-laki itu membenarkan apa yang dikatakan oleh dedinya karena memang benar apa yang diucapkan. Ken benar-benar laki-laki brengsek. Kau sangat beruntung bisa dicintai oleh gadis seperti Abel, tanpa kau ketahui dia sangat mencintaimu seperti kau mencintai masa lalumu, andai kau tahu dia hampir bunuh diri karena ulahmu. Sambung Daddy Eric kembali, namun lagi-lagi pria itu hanya diam merenung. Mungkin dia benar-benar menyesali perbuatannya. Dan kau pasti tahu kenapa perusahaan Winston New memutuskan kerja dengan kita kan? Mereka ternyata keluarga Abel yang dirahasiakan identitasnya, dan Tuan Sanders itu adalah omnya Abel. Mungkin jika kau tidak melakukan kesalahan, kita akan menjadi keluarga yang baik-baik saja. Ucap Daddy Eric dengan penuh tekanan. Sudahlah, semua sudah terlambat, mungkin tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Ucap Daddy Eric dengan terlihat pasrah. Tidak, aku akan tetap berusaha membawa pulang Abel kemari, walaupun Tuan Sanders adalah uncelnya aku tidak akan mundur, apapun resikonya aku akan tetap memperjuangkan tekadku, aku benar-benar ingin menebus semua rasa sakit hatinya. Ucap Ken dengan penuh percaya diri. Ia benar-benar nekat dan kali ini ia sudah bulat dengan keputusannya. Aku akan berangkat ke London besok. Ucapnya dan meninggalkan makanannya yang baru beberapa sendok ia masukkan ke dalam perutnya. Ia benar-benar tidak selera makan saat ini. Apa kita harus percaya padanya? Tanya Gary saat Ken sudah tidak terlihat. Mommy melihat sepertinya dia benar-benar menyesal. Ucap Mommy Al karena Mommy Al yakin feelingnya tidak akan salah. Semoga dia bisa memperjuangkan cintanya, walau Daddy yakin sangat sulit untuknya meluluhkan keluarga Winston. Ucap Daddy Eric yang diangguki oleh Gary dan Mommy Al, mereka juga percaya dengan ucapan Daddy Eric. Oh iya, ternyata gadis itu sudah masuk penjara dan itu Ken sendiri yang melakukannya, ucap Gary yang diangguki oleh Daddy Eric karena Daddy Eric juga tahu dengan hal itu, sebab mata-mata Daddy Eric begitu banyak. Benarkah? Syukurlah jika Ken sudah tahu semuanya, semoga dia benar-benar membuktikan ucapannya. Untuk kali ini kita jangan membelanya karena itu adalah kesalahannya yang harus dia pertanggungjawabkan sendiri. Ucap Mommy Al yang diangguki oleh kedua laki-laki itu. Di negara lain, tepatnya di London, orang-orang tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Begitu juga dengan gadis yang saat ini sedang berpose dengan berbagai macam gaya. Banyak perusahaan lain yang meminta Abel menjadi model mereka dengan iming-iming bonus yang sangat besar. Namun Abel tidak menginginkannya karena ia akan fokus dengan perusahaan milik Sean yang sudah membantunya berubah hingga saat ini. Sean dan Abel kini semakin dekat karena mereka selalu bersama-sama, dan keluarga Winton juga meminta Sean agar pria itu menjaga Abel dengan baik, dan Sean tentu ia merasa senang. Abel, sebaiknya kita makan dulu setelah ini, aku tidak mau kau sakit. Ucap Sean yang memberikan tisu dan sebotol air mineral kepada Abel karena gadis itu terlihat lelah hingga mengeluarkan keringat di sekitar dahinya. Thanks Kak. Oh iya, besok aku libur ya, aku ingin jalan-jalan ke mall, bosan nih harus kerja sambil kuliah. 13. Hingga tidak bisa jalan-jalan, ucap Abel dengan santai, setelah mengusap keringat dengan tisu dan meminum air yang diberikan oleh Sean, ia sudah tidak segan lagi dengan laki-laki itu. Wow, di mana Abel yang lembut dulu sekarang sudah berubah. Kekeh Sean menggoda Abel yang sudah berubah terlihat dari penampilan dan cara ngomongnya yang kini sangat informal. Abel yang dulu sudah mati hehe,
keke Abel dengan tertawa. Gadis itu mengambil ponselnya yang ada di sofa. Kak, sini deh. Panggil Abel saat duduk di sofa dengan fokus pada ponselnya. Sean menaikkan alisnya sebelah dan mengangguk. Pria itu pun duduk di samping Abel yang sedang sibuk dengan ponselnya. Kenapa? Tanya Sean pada Abel. Banyak banget yang nawari aku untuk gabung di perusahaan yang ada di Indonesia. Mereka juga menawari bonus yang besar, tapi aku menolaknya, jelas Abel dengan memperlihatkan semua chat yang ada di sosial medianya. Kenapa ditolak? Kau tidak ingin mencobanya? Ucap Sean pada Abel. Tidak. Aku akan fokus dengan perusahaan kakak saja, lagian yang buat aku seperti ini juga bantuan kakak, jadi aku membalasnya dengan ini semua, sebagai tanda terima kasihku pada kakak. Jelas Abel dengan tersenyum manis, membuat Sean terpana dengan senyuman manisnya. Laki-laki itu tidak menyadari jika di sekelilingnya banyak karyawan yang berkeliaran. Kem, lihatinnya jangan gitu juga dong, aku memang cantik. Ucap Abel dengan berdehem. Ia menggoda Sean dengan kata-katanya membuat Sean salah tingkah. Jika Abel yang dulu dia akan menunduk saat ditatap, tapi tidak dengan yang sekarang ia akan kembali menatap orang itu dan melontarkan kata-kata manisnya. Iya si paling cantik. Sean pun hanya terkekeh dan mengacak rambut Abel. Ih, rambut aku, lagian aku juga setiap hari tersenyum kan sekarang. Ucap Abel dengan mengerucutkan bibir. Nya, iya memang harus seperti itu Hani. Ucap Sean dengan menyebut nama sayang di akhir kalimatnya membuat Abel malah tertawa. Sudah pasti itu sayang. Ucap Abel dengan tertawa meniru kalimat Sean, hingga akhirnya mereka berdua sama-sama tertawa dengan tingkah mereka berdua. 14. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Abel kemarin, gadis itu benar-benar pergi ke mall dengan ditemani oleh Sean. Mereka sudah seperti sepasang kekasih yang pergi kemana-mana selalu bersama, padahal Abel sudah bilang jika ia akan menghabiskan waktunya sendiri seharian penuh. Namun laki-laki itu tidak bisa membiarkan Abel sendirian, ia tetap memaksa untuk ikut, hingga akhirnya Abel menyetujuinya, dan alasan Sean tidak mau membiarkan Abel sendirian karena Abel saat ini sudah menjadi orang terkenal apalagi dia seorang model. Jadi Sean sangat takut terjadi apa-apa pada Abel karena pasti ada orang iri yang ingin berniat jahat pada gadis itu. Dan saat ini Abel juga tinggal di apartemen sendiri. Ia memutuskan untuk tinggal sendiri dengan alasan agar bisa mandiri. Jadi dengan berat hati keluarga Winston melepaskan Abel untuk tinggal sendiri. Tetapi Jordi memilihkan apartemen yang paling bagus dan mewah dan apartemen itu dibelikan oleh Daddy Bastian untuk Abel. Lagi-lagi gadis itu menolaknya, tapi setelah semua keluarga Winston membujuknya akhirnya pun Abel menerimanya. Flashback on. Di mansion keluarga Winston, tepatnya di ruang keluarga, di sana semua keluarga Winston semuanya berkumpul untuk menikmati cake sambil menonton televisi karena saat itu adalah malam minggu. Jadi seperti biasa keluarga Winston akan berkumpul untuk menikmati hidangan yang dibuat oleh Nyonya Winston atau Mommy Kalila. Dad, Abel mau minta izin, apakah boleh? Tanya Abel dengan hati-hati saat bicara pada kepala rumah tangga Winston. Saat Abel bicara pun atensi mereka mengalihkan pandangannya ke arah Abel semua dengan tatapan penuh pertanyaan. Ada apa sayang, minta izin untuk apa? Tanya Daddy Bastian pada Abel. Gadis itu pun menjelaskan niatnya. Abel kan sudah besar, dan Abel sudah memiliki banyak tabungan, jadi Abel berniat untuk membeli apartemen sendiri. Tidak apa-apa kan Dad? Bagaimanapun juga Abel sudah besar, tidak mungkin terus-terusan tinggal di sini, jelasnya dengan sangat lembut dan sopan. Apa? Tidak kakak tidak mengizinkanmu baby. Itu sangat berbahaya jika kau tinggal sendirian. Lagian di sini juga tidak apa-apa, malah bertambah ramai kan Oma. Ucap Jordi menolak ucapan Abel. Iya sayang. Di sini saja temani Oma, lagian kamu nanti ada apa-apa siapa yang akan menjagamu? Oma tidak mau sampai cucu Oma kenapa-kenapa.
Lucap Oma Jasmine yang juga menolak. Abel hanya ingin mandiri saja Oma Kak. Abel sudah besar, Abel tidak mau terus-terusan merepotkan kalian. Abel juga punya privasi. Lagian Abel tidak akan macam-macam kok, janji deh. Abel bisa jaga diri baik-baik, bukannya kakak sudah mengajarkan semua cara bela diri. Jadi Abel akan menggunakannya dengan baik jika ada yang berniat jahat pada Abel. Ya garis bawah, ya garis bawah, ya boleh, ya please. Ucap Abel dengan memohon hingga ia memeluk Jordi dan omanya begitu erat untuk merayunya. Sebab posisi Abel saat ini ada di tengah-tengah Jordi dan omanya, sedangkan Dedi Bastian dan Momi Kalila ada di sofa depan mereka, jadi mereka saling berhadapan. 15. Kalau Momi, terserah kamu saja sayang. Lagian Momi juga tahu pasti kamu butuh sendiri kan, dan kamu juga punya privasi, jadi Momi tidak masalah selagi apartemennya di dekat mansion dan kamu jaga diri dengan baik. Karena bagaimanapun saat ini kamu menjadi wanita karir, pasti banyak yang iri denganmu, lucap Momi Kalila yang memberikan pertengahan. Kalau begitu biarkan Dedi yang akan memilihkan apartemen untukmu, dan Dedi yang akan membelikannya, jadi pilihan Dedi harus kamu terima. Dedi tidak mau kamu membeli apartemen yang murah, karena itu pasti tidak akan menjamin keamanannya. Ucap Dedi Bastian dengan begitu tegas. Iya benar Dad, kita harus pilihkan apartemen yang paling bagus untuknya, jadi tidak ada penolakan baby, lucap Jordi dengan menyetujui saran dari Dedi Bastian. Ya sudah, terserah kalian saja, lucap Abel dengan pasrah. Gadis itu akhirnya menyetujui saran dari Dedi Bastian dan Jordi, yang penting dia bisa tinggal sendiri. Flashback off. Dan akhirnya Abel dibelikan sebuah apartemen yang paling bagus di kota itu, dengan lantai paling atas. Gedung apartemennya juga tidak jauh dari gedung perusahaan Winston, sehingga Jordi dan keluarga Winston tidak akan takut terjadi apapun pada gadis itu, sebab keamanannya terjaga dari anak buah keluarga Winston. Kita sambung lagi di acara Abel dan Sean yang kini sedang jalan-jalan di sebuah mall. Kak, karena ini kau sendiri yang memaksa untuk ikut kan? Aku tidak mau kau mengajakku pulang jika aku belum ingin pulang, karena aku ingin belanja kebutuhan bulanan dan juga perlengkapan untukku. Ucap Abel pada Sean. Mereka baru saja keluar dari apartemen milik Abel dan Abel baru saja pindah tadi malam sehingga dia harus membeli banyak kebutuhan untuknya. Iya bawel, lagian kenapa kau tidak bilang Jilka pindah? Kan kakak bisa bantu tadi malam, pantas saja hari ini minta libur. Ucap Sean pada Abel dan saat ini mereka sudah ada di mobil menuju mall. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu saja Kak, lagian keluargaku yang mengantarkanku tadi malam, jadi aku memberimu waktu untuk istirahat. Aku tahu kau pasti kekurangan waktu untuk beristirahat kan? Ucap Abel. Tidak ada yang direpotkan selagi kau yang memintanya, memangnya tahu dari mana jika aku kurang istirahat? Ucap Sean dengan bertanya. Aku pasti tahulah, kakak saja selalu ready di saat aku membutuhkan, tidak malam tidak siang sore atau pagi pasti sudah standby. Memangnya kakak tidak lelah kerja setiap hari, bukankah kakak banyak karyawan dan asisten? Ucap Abel yang begitu heran. Kenapa semua pemimpin perusahaan selalu bekerja setiap hari tanpa istirahat, sama seperti Ken? Ngomongin Ken, Abel sudah jarang mengingat laki-laki yang masih menyandang sebagai status suaminya. Kata Dedi Bastian dia akan mengirimkan surat cerai, tapi sampai sekarang tidak ada kabarnya. Entahlah, Abel juga tidak tahu, karena yang ia pikirkan saat ini adalah kuliah dan pekerjaannya yang sangat padat. Benarkah? Bukankah sebagai pemimpin harus bertanggung jawab? Jika menjadi pemimpin yang pemalas yang ada karyawan juga ikut malas-malasan. Ucap Sean dengan santai. Benar juga sih, tapi kakak hebat deh. Ucap Abel dengan memuji laki-laki itu. Hebat, beo Sean. Ya hebat, hebat segalanya pokoknya, Abel tidak bisa menjelaskan. Ucap Abel dengan santai dan diangguki oleh laki-laki itu. Sudah sampai, yuk turun.
Ajak Sean karena mereka sudah sampai di basement mall. 16. Ayo. Ucap Abel dengan begitu senang karena sudah sampai di sebuah mall yang terletak di pertengahan kota London. Mereka berdua memasuki mall dengan Abel yang melebarkan senyumannya. Gadis itu berlari-lari kecil sehingga Sean laki-laki itu terkekeh melihat tingkah Abel yang begitu senang. Kau memang berbeda dari yang lain Abel, kau wanita yang apa adanya, gumam Sean sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jangan lari-lari nanti jatuh. Ucap Sean dengan terkekeh sambil terus mengikuti Abel pergi. Siapa juga yang lari-lari, aku hanya senang tahu kak. Ucap Abel dengan cemberut. Kalau cemberut seperti itu yang ada cantiknya hilang. Ucap Sean yang merasa gemas saat Abel mengerucutkan bibirnya. Apa sih, Abel selalu cantik tahu, yuk kak lambat sekali sih jalannya. Ucap Abel yang kini menarik tangan Sean dengan tiba-tiba membuat laki-laki itu terkejut, karena jantungnya tiba-tiba berdetak lebih kencang. Dek, dek, dek. Mereka berdua berjalan dengan Abel yang menggandeng tangan Sean, tanpa Abel sadari ia mengatupkan jari-jarinya di tangan Sean. Gadis itu berjalan dengan pedenya menyayunkan tangannya yang bergandengan membuat Sean tidak bisa berkata-kata. Laki-laki itu hanya tersenyum dan mengikuti kemanapun Abel pergi, benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih. Kak kita kesana dulu ya. Ucap Abel dengan begitu senang. Iya aku ikut saja. Ucap Sean dengan terkekeh. Mereka berdua menuju ke sebuah Alfamart yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Di sana Abel mengambil troli. Namun trolinya dengan cepat diambil alih oleh Sean sehingga Sean lah yang mendorong trolinya. Ih kakak. Ucap Abel dengan kesal, namun Sean hanya terkekeh. Kau yang pilih aku yang ikutin jadi tidak akan susah. Ucap Sean dengan santai, namun Abel sudah duluan pergi memilih-milih barang akan dia beli. Setelah cukup lama Abel memilih kebutuhannya mereka pun selesai. Saat Abel mau membayar tiba-tiba Sean sudah menyodorkan kartu black card-nya. Kak kok kakak yang bayar? Ucap Abel saat mereka sudah keluar dari toko tersebut. Tidak masalah, sekali-kali traktirin anak yatim piatu, hehe. Ucap Sean yang malah menjawab ucapan Abel yang berbicara dengan serius. Sean malah bercanda. Ih kakak kok gitu sih, kan jadi tidak enak aku. Masak dibayarin kakak terus nanti uangku tidak berkurang-kurang hehe, namun tangsia. Ucap Abel dengan serius dan ia juga tertawa. Tidak masalah, tidak perlu sungkan. Ucap Sean yang dibalas anggukan dan senyuman oleh gadis cantik itu. Kak foto yuk, sekali-sekali mau up di Instagram bareng pemilik perusahaan kan. Ucap Abel yang meminta mereka berdua foto. Memboleh juga, yuk. Ucap Sean setelah memikir sebentar. 17. Mereka pun berfoto, kebetulan mereka berdua memakai masker jadi tidak akan ada para fans mereka yang sibuk meminta foto. Visual foto, sudah author up di IG. Citar Sekretia jangan lupa di follow, di like dan tinggalkan komentar. Setelah berfoto-foto, mereka menuju ke tempat lain, karena Abel mau membeli beberapa baju santai untuknya di apartemen karena baju santai yang lama sudah banyak yang tidak muat. Abel juga heran padahal dia tidak makan banyak apalagi dia model tentu akan menjaga pola makannya. Tapi entah kenapa berat badannya terus-terusan naik, pikir Abel mungkin karena hidupnya tenang jadi berat badannya ikutan naik. 18. Di Mansion William. Kennedy yang saat ini sedang berada di dalam kamarnya yang ada di mansion keluarga William, laki-laki itu diam dengan menatap sebuah foto pernikahannya yang ada di layar ponselnya. Entah sejak kapan dia merasakan rindu yang terasa amat rindu dengan gadis yang masih menjadi istrinya. Posisi Ken saat ini berada di balkon kamarnya. Sejak 2 hari yang lalu dia mengurung dirinya di dalam kamar makan pun jika ada pelayan yang mengantarkan ke kamar maka dia akan makan tapi jika tidak ada yang mengantar makanannya ia tidak akan makan.
Entah apa yang dilakukan oleh pria itu, yang jelas dia merenungi semua kesalahannya, hingga rencana dia untuk pergi ke London harus batal karena perusahaannya yang sedang membutuhkannya. Jika Ken tetap melanjutkan kepergiannya, tidak ada yang akan menggantikannya di perusahaan. Sedangkan Gary, ia tidak pernah berbicara lagi kepadanya, begitu juga dengan kedua orang tuanya. Laki-laki itu pun menghela nafasnya panjang dan menatap langit-langit yang terlihat cerah, karena waktu di Indonesia kini pukul 5 sore. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan sekarang, tapi aku benar-benar merasakan rindu yang sangat dalam. Apakah kau juga merindukanku? Gumamnya dengan berhenti sejenak, lalu laki-laki itu tersenyum getir.